Medianya itu di tanah, kemudian watabakhahu. Tulisan itu dibakar, tanah itu dibakar yang tadi ada tulisan. Kemudian kemudian wadafanahu, dan beliau menguburkannya sebelum beliau meninggal. Ba'da tufan, maka setelah terjadinya tufan, angin topan di sini, atau terjadinya banjir besar di zaman Nabi Nuh, bagaimana pada waktu itu keluar air dari atas dan dari bawah. Nah, wajada kullu qaumin kitaban, masing-masing kaum itu menemukan tulisan yang dulu dipendam oleh Nabi Adam. Fata'alamuhu biilhamin ilahin, maka mereka mempelajarinya. Fata'alamuhu biilhamin ilahin, mereka mempelajari tulisan tersebut tentunya dengan ilham Allah, ilham Tuhan. Wa naqalu suratahu, kemudian mereka salin, mereka pindahkan gambar-gambar itu. Wattakhazuha asla kitabatihim, dan mereka menjadikan sumber tulisan mereka. Nah itu ya. Itu teori pertama yang mengatakan bahwa tulisan itu berasal dari Nabi Adam. Karena memang budayaan itu kan muncul setelah Nabi Adam diciptakan, dan setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga, baru muncul kebudayaan manusia. Salah satunya itu adalah kebudayaan terkait dengan bahasa. Bahasa itu adalah sebuah kebudayaan. Tulisan itu adalah sebuah kebudayaan. Semakin maju kebudayaan sebuah bangsa, maka akan semakin maju ilmu pengetahuan yang ada pada bangsa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, teori yang kedua mengatakan, ini ada beberapa versi yang mengatakan ya, karena ini adalah terkait dengan sejarah masa lalu, tentunya ada perbedaan para sejarawan. Ada mengatakan innahu katibul wahyi li sayyidina Hud alaihissalam. Itu tulisan Arab itu asalnya itu adalah katib, dari sekretaris wahyu atau penulis wahyu Nabi Hud alaihissalam. Wa ta'allama minhu maramir. Kemudian ada yang belajar darinya, dari katibul wahyu itu maramir, nama orang ya, maramir wa Aslam bin Sidrah wa Amir bin Judrah. Nah itu ini nama ketiga ini terkenal nih ya. Nah ketiga ini terkenal. Ketiga ini belajar dari katib Hud alaihissalam. Kemudian ketiga ini mengajarkannya atau menurunkan tradisi tulis-menulis Arab ini, wa akhadha anhum ahlul anbar, dan mengambilnya dari mereka, dari ketiga orang ini, ahlul anbar, penduduk Anbar. Nah, kalau di sini tadi Anbar itu adalah, siapa sih Anbar itu? Baladu bil Irak, ada sebuah negeri di Irak. Jadi Ahlul Anbar itu adalah sebuah negeri di Irak, atau nama sebuah desa lah di Irak lagi. Jadi para penduduk Anbar itu mengambil tulisan Arab itu dari ketiga orang ini, dari Maramir, Aslam bin Sidrah, dan Aslam bin Sidrah, Amir bin Jundrah. Nah, dari situ, dari Ahlul Anbar, wa minhum intasyaratul kitabatu fil Iraq. Dari mereka lah tersebar tulis-menulis di Irak. Ya. Wa ghairiha, dan terus sampai ke pelosok Arab. Nah, setelah itu fata'allama Bashar bin Abdul Malik akhu Yadar bin Abdul Malik sahibu Dauma. Dia tersebarlah. Kemudian kita langsung ke teori yang ketiga ya. Innahu Ismail bin Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa tulisan itu berasal dari Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Wa kanat kitabatuhu hurufun muttasilatun ba'daha bi ba'din hatta al-alif war-ra ila an fasalaha an ba'din. Nah,
Ada yang mengatakan bahwa tulisan itu berasal dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Dan jenis tulisannya itu tulisan yang bersambung-sambung. Bahkan alif dan ro itu juga nyambung. Gitu. Nah, kita walau alam ya, untuk gambarannya seperti apa, tapi di sini yang kita garis bawahi bahwa teori yang ketiga yang mengatakan bahwa asal tulisan Arab itu adalah berasal dari Nabi Ismail. Dan selanjutnya yang keempat, itu berasal dari sittatu min muluki Madyan di biladil Arab humul ladzina wada'ul kitabat al-arabiyyah. Ada yang mengatakan yang pertama kali menulis tulisan Arab itu adalah 6 raja di negeri Arab, mereka yang meletakkan tulisan Arab. Nah, mereka susun sesuai dengan huruf nama-nama mereka. Jadi nama Abjad, Hawaz itu nama-nama Arab, nama-nama raja ya. Nama-nama raja, 6 raja yang pertama kali meletakkan tulisan Arab. Raja Abjad, Hawaz, Huti, Kaliman, Sa'fas, Rasad, Qurasyad. Nah, walamma kana hadhil asma ghairu jami' ahli al-huruf al-arabiyyah jama'u ma baqiya minha fi lafdhaini wa alhaquhuma bi asma'ihim wa ma sakhad baghad wa sammuha birradif. Artinya di sini adalah nama yang biasa kita gunakan dalam beberapa rumus-rumus. Ini digunakan dalam rumus ilmu falak, dan juga ini juga dijadikan rumus oleh Imam Asy-Syatibi dalam menguraikan nama-nama imam dan nama-nama perawi ya, kalau dalam qiraat ya. Nah, yang terakhir awwalu man istamalaha al-himriyun min ahli al-Yaman. Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali menggunakan bahasa Arab itu adalah, atau tulisan Arab itu adalah al-himriyun dari penduduk Yaman. Ala kulihal, dari kelima versi ini, wallahu alam mana yang betul. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwa tradisi tulis menulis itu sudah ada semenjak sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, itu sudah ada tradisi tulis menulis. Mana buktinya? Kita lihat bahwa para nabi yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan juga ada beberapa nabi yang diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Nah, itu pun menandakan bahwa itu sudah ada tradisi tulis menulis sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Kita juga lihat kalau dalam Al-Qur'an ada kata-kata al-qalam, ada kata-kata lauh fi lauhim mahfuz, ada kata-kata fi qirtasin falamasuha bi. Ada kata-kata yang menunjukkan media tulis atau alat tulis dalam Al-Qur'an. Ini pun menunjukkan bahwa memang ada tradisi tulis menulis sebelum masa Islam atau di masa Nabi Muhammad SAW. Itu sangat jelas sekali. Cuma memang terkait dengan yang permasalahannya juga mungkin terkait dengan media tulisnya atau alat tulisnya yang memang tidak semapan sekarang gitu. Bahkan di masa Nabi sendiri saja, para sahabat Nabi itu menulis itu dengan menggunakan media apa adanya. Ada yang menggunakan media tulang belulang, ada yang menggunakan media pelepah kurma, ada yang menggunakan media kulit binatang, dan seterusnya. Itu terkait dengan tradisi tulis-menulis sebelum Islam datang. Kemudian ketika Islam sudah Nabi sudah diutus menjadi Nabi dan Rasul, nah tadi tradisi tulis-menulis itu sudah ada. Buktinya apa? Bagaimana Rasul berkirim surat kepada beberapa para raja ya. Kita tahu Rasul berkirim surat kepada Raja Najasyi, kepada beberapa raja lah dengan tulisan tangan. Nah, tapi dalam hal ini dalam konteks Al-Qur'an, sama-sama kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an kita bagi menjadi dua ya. Ada Al-Qur'an samawi, ada Al-Qur'an ardi.
Quran Samawi itu apa? Al-Quran yang masih ada di Lauhil Mahfuz, atau Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia yang kita kenal dengan Al-Baitul Izzah. Ya. Nah, bagaimana Al-Quran yang ada di langit itu? Bagaimana bentuk Al-Quran Samawi itu? Wallahu a'lam, itu termasuk hal-hal yang gaib. Apakah ada tulisannya atau susunan sama seperti ini? Apakah ada warnanya dan lain sebagainya? Kita Allah alam itu termasuk hal yang gaib. Yang wajib kita imaninya bahwasanya Al-Quran itu memang dulu tersimpan di Lauhil Mahfuz, kemudian melalui proses diturunkannya sebelum ke Nabi itu ke langit dunia nur Baitul Izzah. Nah, ketika Al-Quran diturunkan ke bumi selama kurang lebih 22 tahun sekian bulan, atau kita gunakan menjadi 23 tahun, maka ketika Al-Quran diturunkan di bumi, maka berlakulah hukum-hukum bumi. Maksudnya hukum-hukum bumi apa? Bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, maka ada bacaannya. Al-Quran diturunkan untuk ditulis, maka ada tulisannya. Dan Al-Quran diturunkan ada untuk difahami, maka ada yang harus difahami, yaitu bentuk bacaan dan bentuk tulisan. Nah, dalam hal ini, Rasul langsung yang menyuruh para sahabat untuk menulis Al-Quran. La taktub anni syai'an siwal Quran. Idza katabuhu falyamhuhu. Jangan tulis yang keluar dari mulut saya, atau kama qala, kecuali Al-Quran. Kalau udah terlanjur nulis, hapus. Takut tercampur antara Al-Quran dan bukan Al-Quran. Jadi Nabi sendiri yang memerintahkan para sahabat langsung untuk menulis Al-Quran yang Rasul sampaikan kepada para sahabat. Makanya para sahabat itu nanti mempunyai mushaf-mushaf sendiri, mempunyai mushaf-mushaf pribadi. Ya. Kenapa sih nggak Rasul sendiri yang nulis? Rasul misalnya dapat dari malaikat Jibril, langsung aja Rasul nulis. Nah, kan kita sama-sama ketahui Nabi itu Nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kita tahu bagaimana proses pertama kali wahyu turun. Iqra ma'ana biqari, karena Nabi tidak bisa membaca. Dalam hal ini juga Nabi tidak bisa menulis. Apa sih faedahnya atau apa sih rahasianya? Mungkin kalau Nabi bisa membaca, mungkin kalau Nabi bisa menulis, musuh-musuh Islam itu akan menyangka, wah, Al-Quran sih buatan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Dia pandai membaca dan pandai menulis. Cuma karena mereka tempe dong. Karena mereka tahu bahwa Nabi itu ummi, mereka juga agak susah untuk mencari celah bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak mungkin ini dari Nabi Muhammad. Nah, itu arti-artinya itu, ini semua adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tradisi tulis menulis itu juga di zaman Nabi Muhammad itu langsung Nabi yang memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis. Nah, juga dilakukan beberapa upaya-upaya untuk memasyarakatkan tulis menulis, diajarkan kepada para anak kecil juga, diajarkan kepada masyarakat sekitar. Bagaimana caranya? Seperti ketika setelah peperangan Badar, peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslim, maka di situ ada beberapa tawanan perang. Nah, tawanan perang ini ada diberikan opsi, mau ditebus atau kalau nggak bisa nebus, mereka disuruh mengajarkan 10 anak kecil di kota Madinah untuk diajarkan tulis menulis. Nah, ini program Nabi bagus sekali ya. Jadi para tawanan perang yang mereka mempunyai kemampuan tulis menulis itu, mereka disuruh mengajarkan kepada anak-anak kecil kota Madinah untuk mengajarkan tulis menulis. Nah, itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ayu Setiawati dari 5A, Pak. Silakan. Tadi itu loh, Pak, teori tentang penulisan Al-Quran yang teori kedua itu bisa dijelaskan ulang, Pak. Tadi ini saya belibet dengernya, nggak paham. Ya, ini nanti saya share ininya ya, saya share kitabnya ya. Baik, Pak. Nah, teori kedua itu saya
Teori kedua kan yang mengatakan bahwa asal tulisan Arab itu adalah berasal dari Katibul Wahyi, sekretaris wahyu atau juru tulis, sekretarisnya Nabi Hud alaihissalam. Nah, sekretaris itu itu diajarkan kepada namanya Maromir bin Murrah, ada Aslam bin Sidro dan Amir bin Judroh. Nah, jadi wallahu alam di sini di kitab ini tidak ada nama, tidak ada tahunnya ya, tentunya sebelum Hijriah tentunya. Jadi ketiga nama ini belajar dari sekretaris Hud alaihissalam. Kemudian ketiganya ini penduduk Ahlul Anbar, atau di sini ada Ahlul Anbar itu adalah sebuah kota atau sebuah nama daerah di Irak. Ahlul Anbar ini, penduduk Anbar ini mendapatkan ilmu tulis menulis itu dari ketiga orang ini, dari Maramir bin Murrah, Aslam bin Sidr, dan Amir bin Judroh. Nah, dari mereka lah tersebar tulisan di bangsa Irak dan selainnya. Nah, kemudian fata'allama, kemudian menyebar lagi Bashar bin Abdul Malik. Nah, kemudian Bashar itu adalah temannya Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah itu melakukan perdagangan di Irak. Nah, kemudian waqad safara Bashar hazan Harb ila Makkah. Nah, Bashar dan Harb bin Umayyah itu berpergian ke Mekah dan nikah dengan Suhbah bin Harb. Fata'allama minhu Harb wa jama'a min ahli Makkah al-kitabah. Nah, dari Harb bin Umayyah lah dan Bashar bin Abdul Malik, ketika dia melakukan perjalanan dan dia menikah di Mekah, kemudian Harb dan Bashar mengajarkan sekelompok orang atau jamaah dari ahli Mekah akan tulis menulis. Wa bidzalika kasira ma yaktubu biha min Quraisy. Dari situlah dari bangsa Quraisy menjadi tersebar ilmu tulis menulis. Jadi awalnya dari katib, sekretaris Nabi Hud, kemudian sekretaris Nabi Hud ini, ilmu ini diajarkan kepada ketiga orang ini, Maramir bin Murrah, terus Aslam bin Sidra, dan Amir bin Judroh. Nah, ini juga diajarkan kepada penduduk Anbar. Nah, penduduk Anbar diajarkan kepada Bashar bin Abdul Malik. Bashar bin Abdul Malik itu adalah temannya Harb bin Umayyah. Nah, keduanya ini melakukan perjalanan ke Irak dan juga melakukan perjalanan ke Mekah dan menikahi wanita di sana. Maka diajarkan, Harb mengajarkan ke penduduk atau sekelompok orang di Mekah akan ilmu tulis menulis. Nah, dari situlah mulai banyak dari bangsa Quraisy yang bisa tulis menulis. Itu yang teori yang kedua. Itu ya, tadi saya pengen nanya, saya lupa. Baik Pak, makasih banyak ya Pak. Ya, nanti tinggal dicek aja ya, itu di kolom chat saya sudah share. Nanti tolong satu orang mungkin di-share ke WhatsApp ya, di WhatsApp grupnya masing-masing. Nah, kita juga sama-sama ketahui bahwa di masa Nabi itu Nabi mempunyai para sekretaris atau para juru tulis. Ada kitab namanya Kutabul Wahyi. Kalau saya cari dulu. Nah, ada nih. Kutabun Nabi. Ada sekitar 40 orang Kutabun Nabi. Tadi yang saya katakan bahwa Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Nah, di sini ada Aban bin Sa'id bin Al-As, ini disusun oleh Mustafa Al-Azami. Nah, ada Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Sufyan, Abu Salam, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Arqam bin Abi Arqam, Baridah bin Husayb Al-Aslami, Thabit bin Qas Al-Ansari, Ja'far bin Sa'ad, dan seterusnya. Ntar ada 41 orang ini. Ntar saya kayak ngabisan ini. Ya, pokoknya nanti dibaca aja. Kalian saya share juga nanti ini saya pindahin.
Mudah-mudahan bisa manfaat kitabnya. Nah, ada. Nah, jadi para juru tulis Nabi atau para sekretaris Nabi ini sekitar ada 41 orang yang ada di kitab Kutab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Mustafa Al-Azmi. Jadi tradisi tulis menulis itu sudah di zaman Nabi pun sudah mulai banyak ya, sudah mulai. Nah, kita kembali ke kitab tadi. Kalau yang ada di kitab ini nanti tolong dibaca dari halaman 1 sampai halaman 17 ya. Walaupun di sini tidak terlalu banyak ya bicara tentang tradisi tulis menulis sebelum Islam datang. Jadi belum terlalu banyak. Cuma nanti saya minta tolong untuk pertemuan ke depan, tolong dibaca dari halaman 1 sampai halaman 17 ya. Kalau bukunya Fafatoni nggak tahu halamannya sama atau tidak, saya tidak tahu. Pokoknya dari pembahasan pendahuluan sampai nanti sebelum pembahasan membuang huruf hadful harfi. Kemudian nah, tadi sudah saya bahas ini Al-Kitabatul Arabiyyah waqtal Islam wa ba'dahu. Bagaimana para tawanan perang itu diperintahkan untuk mengajarkan kepada 10 anak yang ada di Madinah. Nah, kemudian di sini Al-Qur'an Al-Karim. Sudah saya sampaikan. Kutabul Wahyu juga tadi saya sudah sampaikan. Para penulis wahyu itu nanti lebih lengkapnya itu ada di kitab tadi ya, ada sekitar 40. Di sini kalau di sini dikatakan ada sampai 43 atau 44 ya. Nah, itu ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, Aban bin Sa'ad, Ubay bin Ka'ab, Arqam bin Abil Arqam dan seterusnya ada semuanya. Nah, di sini yang menjadi catatan bahwa wa kanu yaktubuna li anfusihim wa lirrasuli bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam qabla an yaksural al-waraq. Mereka para sahabat itu, para penulis itu menulis Al-Qur'an untuk dokumentasi pribadi mereka. Walil rasuli, dan untuk Rasul dan dihadiri oleh Rasul pada waktu itu. Ketika mereka menulis itu, Rasul ada gitu. Sebelum lembaran-lembaran itu banyak. Nah, fima yajidunahu min usub. Mereka menemukannya itu min usub. Usub itu dari pelepah kurma, as-sa'ab juga, pelepah kurma. Wal alwah, batu tulis, min aktafil ghanam, dari kulit kambing. Wa ghairiha, dan selainnya dari tulang at-tahirah, dari tulang yang suci. Warriqa, riqa itu di sini adalah kulit seperti kulit kijang ya. Wal likhaf, likhaf itu di sini bebatuan ya, yang likhaf itu batu. Jadi media tulis yang ada pada waktu itu yang terdokumentasi itu adalah tadi ya, dengan istilah-istilah usbis sa'ad, terus juga alwah, juga al-riqa, al-likhaf. Wa kana al-Qur'an kulluhu maktuban fi ahdi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu semuanya sudah tertulis di masa Nabi. Udah apa yang Rasul sampaikan itu semua udah tertulis. Lakin ghairu majmu' fi mawdi'in wahidin wala murattabis suwar. Tetapi tidak terkumpul di satu tempat dan tidak tersusun dengan susunan surah. Wa inna ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jam'an fi mawdin wahidin li'anna al-jam'a inma yakunu lil-hifdhi khawfan nisyan atau khawfan niza' hina syakki fi lafzin. Nabi membiarkan itu, Nabi tidak mengumpulkan di satu tempat karena yang melatar belakangi Al-Qur'an itu dikumpulkan dalam satu tempat atau satu media, itu kan tujuannya untuk menghafal, untuk dihafal ya. Nah, padahal di masa Nabi itu
masih mengandalkan hafalan para sahabat, belum mengandalkan tulisan. Nah, wakilahuma ma'munun biwujudi aw li'anna an-naskha kana yaridu ala ba'di walau jama'u summa rufi'at tilawatu ada ikhtilaf wal ikhtilaf. Karena juga di masa Nabi kita Al-Qur'an itu kan masih ada istilah, ada yang dinasakh tulisannya, ada yang dinasakh hukumnya, ada yang dinasakh tulisan dan hukumnya. Jadi masih belum inilah belum Nabi belum menerima semuanya, keputusan itu semua. Kan Nabi itu kan mendapatkan keputusan itu tiap tahun itu Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di Lailatul Qadar ya, di 17 Ramadan atau ada di masa tiap Nabi itu Nabi diajarkan bagaimana pelafalan nya oleh malaikat Jibril, atau juga Nabi diinfokan mana ayat-ayat yang sudah dinasakh dan mana yang belum. Dan juga di masa Nabi di tahun terakhir Nabi mau meninggal itu Nabi bertemu dengan malaikat Jibril 2 kali. Nah, jadi tulisan yang ada di masa Nabi tujuannya itu adalah bukan untuk dihafal, cuma tujuannya itu adalah karena hafalan itu menjadi faktor utama atau menjadi menjadi rujukan utama. Al-Quran dipelihara melalui hafalan para sahabat. Nah, setelah sepeninggal Rasul, yang kita sama-sama tahu di masa Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran, para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal di peperangan Yamamah, maka dari situlah mulai ada latar belakang bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan atas saran dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk minggu depan kita komparasi ya, kita bandingkan antara masa Nabi, masa Abu Bakar dan masa Sayyidina Utsman secara keseluruhan. Kalau cerita di masing-masing masanya kan kalian sudah tahu. Cuma kita komparasi misalnya khot apa yang digunakan di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Sayyidina Utsman, kemudian apa sih yang melatar belakangnya Al-Quran ditulis di tiap-tiap generasinya. Itu nanti kita akan bahas insya Allah di minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Saya rasa itu. Silakan yang mau bertanya. Nah, Bapak, saya mau bertanya. Silakan, Khalila Nur Fajriya dari Majelis Dari Alimani. kelima B, Pak. Oke, Nah, silakan. tadi kan teori yang keempat, yang menulis itu 6 raja dari Arab gitu ya, Pak. Terus mereka menggunakan itu sesuai dengan nama-nama mereka. Itu tuh mereka namain jenis-jenis tulisannya atau nama-nama per hurufnya, Pak? Tidak, jadi yang menamakan ini kan sebuah riwayat ya, bahwa Abjad Hawaz itu adalah nama-nama raja yang menggunakan susunan Arab itu menjadi susunan Arab itu adalah generasi berikutnya. Kan kita tahu bahwasanya kalau kita lihat ya susunan Arab ya, saya harus buka kitab yang lain. Bentar. Susunan Arab itu kan sebelum alif, ba, ta, sa, jim itu belakangan kalau yang itu. Kalau susunan Arab yang sesuai dengan susunan itu yang Abjad Hawaz, tapi ada perbedaan antara Masyariqah sama Maghrib. Seperti yang ingin saya tampilkan. Nah ini.
Huruf Arabia itu ada 29 yang dilafalkan dan ada 28 yang tertulis. Jadi kalau ditanya huruf Arab ada berapa sih? Kalau yang bilang 28 betul, yang bilang 29 juga betul. Cuma rinciannya, kalau yang 29 itu yang dilafalkan. Tapi yang tertulis itu cuma 28. Nah, ini. Kalau yang abaj hawaz hutikal min sa'fas qarasyat sakhadun doghazun itu susunan dari ulama-ulama masyariqah. Kalau maghriba abaj hawaz hutik kalamun sa'fad. Nah, beda tadi kalau tadi sa'fas ini sa'fad qarasat ya ini qarasyat pakai shin sakhadun sama doghazun. Nah itu. Nah, orang katanya tadi yang Abaj Hawaz 1 2 3 4 5 6 sampai Qurasyat ini itu nama 6 raja pada waktu itu ya. Kemudian yang 2 ini adalah tambahan. Tapi wallahu a'lam di sini kan tidak jelas ya, di kitab ini tidak jelas bagaimana itu raja pada waktu kerajaan siapa, di masa siapa. Cuma yang perlu kita garis bawahi, yang ingin saya garis bawahi itu adalah terkait dengan ini loh, salah satu teori terkait dengan tulisan Arab itu berasal dari mana. Begitu, Khalillah. Iya, Pak. Ada lagi? Di sini tentang wawasan Rasul Musmani bisa kalian ya sebagai gambaran aja, bukan saya nyuruh beli, enggak. Terserah mau beli atau tidak. Di sini ditulis di buku Pak Ahsin Saho itu ada Membumikan Ulumul Quran, itu ada sedikit tentang pembahasan tentang Rasul Musmani. Ya. Atau yang lebih luasnya lagi ada tulisannya Pak Zainal Arifin. Tebal. Perbedaan Rasul Musmani. Sini juga dibahas tentang sejarahnya itu agak panjang. Kalau bagi yang berminat, ya silakan. Mungkin ada di Buru Waidah, mungkin ada di Shopee, mungkin ada itu. Karena harapan saya dari 109 orang ini atau 108, masa nggak ada sih yang tertarik sama Rasul Musmani nanti skripsinya? Ya masa kan kecenderungan kalian itu kan beda-beda ya. Saya senang di tafsir, Pak. Saya senang di qiraat, saya senang di tafsir tematik, atau saya senang nanti di living Quran misalnya, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa yang pengalaman yang saya ingat, itu belum ada yang bahas Rasul Musmani, teman-teman. Kalau yang bahas dobet, udah, kajian mushaf itu udah. Beberapa, kemarin ada 3 orang mungkin. Membahas mushaf, komparasi mushaf Abu Amr, cetakan mana gitu. Dari aspek harokatnya, cuma aspek Rasul Musmaninya ini belum nih. Saya. Mungkin nanti misalnya ada yang tertarik misalnya memilih satu mushaf, misalnya mushaf kuno kali gitu ya, mushaf kuno yang ada di daerahnya, terus dikaji dari aspek rosem, kaedah, hazful alifnya saja, itu bagus itu. Kan dari sekarang tuh kalian sudah mempunyai gambaran atau bayangan ya untuk membahas apa gitu. Kecenderungan kalian itu di ilmu usuluddin itu di bagian mana gitu. Kalian sudah mempunyai, wah saya bingung Pak, saya senang semua. Wih, hebat. Kalau itu masih bagus. Saya bingung Pak, nggak ada yang saya senang, itu bahaya itu. Baik, ada lagi? Silakan. Ini kita dapat pinjaman Zoom dari Pak Fadil ya, alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu ada yang di video call ya.
Kalau udah banyak diamnya ini udah kode ini. Ya, saya rasa itu ya. Jadi nanti kalau ada dalam proses baca kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tolong catat. Nanti kita diskusikan di hari Selasa ini di jam kedua. Saya rasa itu, terima kasih keikutsertaannya di perkuliahan kita hari ini. Alhamdulillah, walaupun hujan, kelasnya ini ya, kelasnya tetap penuh ya. Biasanya kalau hujan itu kelasnya nggak penuh. Tapi alhamdulillah, kita tetap kelasnya penuh. Karena ya, ini salah satu keunggulan teknologi itu, atau salah satu kita bisa menggunakan Zoom itu adalah perkuliahan itu walaupun hujan, panas, dan lain sebagainya itu nggak ngaruh. Mau macet, mau apa, nggak ngaruh sih. Kecuali yang kuliahnya sedang melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk absensinya masing-masing di data, nanti dikirimkan ke saya dan juga dikirimkan ke fakultas ya, ke Mbak Dewi. Saya rasa itu, terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.